Selamat pagi para pendengar Renungan Ceria Sinode GKSBS. Kita berjumpa lagi pada hari ini Rabu 17 Maret 2021. Untuk yang kesekian kali saya akan membawakan sebuah renungan ceria untuk kita semua. Renungan ini secara khusus saya ambilkan dari satu ayat Yakobus 1 ayat 2 yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pendengar yang setia, mari kita coba merenungkan sebuah tema ini, merayakan penderitaan sebagai kebahagiaan. Istilah pencobaan seakan identik dengan istilah penderitaan. Di mana ada penderitaan, di situ seolah ada pencobaan. Seperti tak terpisahnya gula dan manis, garam dan asin. Begitulah pencobaan dengan penderitaan. Dan jitunya Yakobus di awal tulisan suratnya merumuskan sebuah kalimat pastoral yang luar biasa hebatnya. Demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya tidak akan menafsirkan apapun juga dalam surat ini, tetapi mari kita melihat bahwa Yakobus mengajak umat Kristen memaknai secara terbalik agar yang bernama pencobaan atau penderitaan itu dirasakan sebagai suatu kebahagiaan. Nah, maka bercermin dari nasihat Yakobus ini, pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita lakukan ketika pencobaan atau penderitaan melanda hidup kita? Mencari tahu penyebab mengapa kita mengalami pencobaan atau penderitaan tersebut? Atau mengambil sikap seperti Tuhan Yesus yang tetap menjalani penderitaannya dengan ketaatan penuh kepada Allah Bapa, baik tatkala dia dilahirkan, besar dicobai iblis di padang gurun, lalu menghadapi mahkamah agama untuk mengalami penyaliban di Golgota. Bapak Ibu, saudara-saudara milik Kristus, dalam buku yang ditulisnya berjudul The Life of Jesus Christ, Jim Stegler mengatakan, penderitaan tidak selalu menyucikan. Penderitaan dapat membuat watak menjadi buruk dan egois, namun ada banyak pula keberhasilan yang timbul dari pencobaan. Intinya, Jim Stegler berkesimpulan bahwa penderitaan bisa menghasilkan nilai positif sekaligus juga bisa menghasilkan nilai negatif. Saya jadi teringat seorang pengusaha yang memiliki kurang lebih 17.000 karyawan di seluruh dunia. Ia adalah bos PT Texmaco yang juga tokoh Partai Golkar bernama Marimutu Manimaren. Ia tewas bunuh diri dengan cara meloncat dari lantai 56 Hotel Aston di Jalan Garnisun, kawasan Semanggi, Jakarta pada hari Selasa 5 Juli 2003 di pagi hari. Ya, mungkin ini sekedar diketahui, Marimutu Manimaren adalah pebisnis ulung yang beragama Kristen. Bersama saudaranya Marimutu Sinivasan
mereka membangun kerajaan tekstil di bawah bendera Texmaco. Berawal dari Kendal, Jawa Tengah, Texmaco menjadi raksasa tekstil. Bahkan cabang bisnisnya terbentang dari Amerika Utara, Irlandia, hingga Uganda, dan merambah ke industri otomotif yang berlokasi di Kerawang, Jawa Barat. Nah, saat Marimutu Manimaren bunuh diri, PT Texmaco miliknya tengah menjalani restrukturisasi utang yang berjumlah kurang lebih 2,7 miliar dolar atau 40 triliun rupiah. Nah, lilitan utang dalam skala besar ini membuat manajemen Texmaco sulit untuk melanjutkan operasi secara normal. Maka Manimaren mengalami depresi, mengalami derita begitu hebat, lalu memilih bunuh diri. Berbeda dengan Marimutu adalah Nona Huygens. Ia tidak pernah meninggalkan kamarnya selama lebih dari 40 tahun. Sebab kedua tangan dan kakinya telah diamputasi untuk menahan penyebaran penyakit yang diderita seluruh tubuhnya. Setelah memutuskan untuk hidup secara kreatif, ia menamai pondok tempat tinggalnya atau kamarnya itu dengan nama Pondok Harapan Sukacita. Dan dari pondok inilah Nona Huygens menyerahkan dirinya dalam doa kepada Tuhan dan aktif pelayanan rohani. Dengan pena yang diikatkan pada ujung lengannya yang buntung, ia berkirim surat ke seluruh dunia selama bertahun-tahun dan membimbing ratusan orang kepada Kristus. Penderitaan yang dialami Nona Huygens tidaklah rupanya membuatnya patah semangat dan menjadikan dirinya sebagai orang yang tak berguna. Tidak, justru sebaliknya, penderitaannya mendorong dirinya untuk menjadi lebih kreatif di dalam hidup dan pelayanannya. Jadi, jika saat ini kita hidup lebih kreatif sebagai gembala misalnya, atau sebagai anggota jemaat pada umumnya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita mengalami jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan atau ujian atau penderitaan, sebagaimana disebutkan dalam Yakobus 1 ayat 2 tadi. Sebutlah pergumulan-pergumulan dan derita hati kita dengan sebutan merayakan penderitaan sebagai kebahagiaan. Dengan kata lain, penderitaan yang bertumbuh dalam kebahagiaan. Dan jadi kata penekanan pokok di sini adalah menumbuhkan. Tumbuh, yaitu menumbuhkan kebahagiaan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab memang yang namanya kebahagiaan itu sebenarnya hanya bisa digapai di dalam kasih Kristus, bukan di medan ketenaran atau kecantikan atau kekayaan atau kekuasaan atau perdagangan atau suatu tempat tertentu di belahan bumi ini. Bukan. Sebab jika ketenaran bisa membuat seseorang bahagia, pasti Michael Jackson tidak akan minum obat tidur setiap malam hingga akhirnya overdosis. Begitu juga jika kecantikan bisa membuat seseorang bahagia, Marilyn Monroe yang kala itu dijuluki wanita tercantik di dunia tidak akan meminum alkohol dan obat depresi yang menyebabkan overdosis. Atau jika kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, tentunya Adolf Merkel
orang terkaya dari Jerman tidak menabrakkan dirinya sendiri ke kereta api. Atau jika kekuasaan bisa membuat seseorang bahagia, tentu Getulio Vargas, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Atau jika kebahagiaan bisa diperdagangkan, pasti orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan memborongnya sampai habis. Jika kebahagiaan itu ada di suatu tempat tertentu, pasti di belahan bumi ini yang lain akan kosong. Karena semua orang akan berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Nah, untungnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan itu ada di setiap hati manusia yang dikuasai Kristus Yesus. Dan kebahagiaan ini adalah milik orang yang ada di dalam Kristus, tetapi pandai bersyukur kepada Allah. Sebab Kristus telah menumbuhkan penderitaan menjadi kebahagiaan bagi kita semua melalui prosesi dari Getsemani sampai di Golgota. Maka apa wujud dan bentuk kebahagiaan itu? Tidak lain seperti dikatakan Paulus, bersyukurlah dalam segala hal. Tatkala kita bisa bersyukur dalam segala macam situasi, itu berarti kita merayakan penderitaan sebagai kebahagiaan. Amin.